Kapankah administrasi publik di negara Cina tidak lain dari sangat korup? Bahkan banyak dari ribuan Qasim yang menjalankan Beijing Forbidden City atas nama kaisar mengumpulkan kekayaan sebesar mungkin untuk diri mereka sendiri, meskipun dibayar murah. Peluang untuk kemajuan materi yang diberikan oleh dinas di kota terlarang berarti bahwa banyak pemuda dan pemudi berbaris untuk prosedur medis yang akan menjadi paspor mereka ke istana. Klinik Qasim di Cina, di mana mereka diminta untuk duduk di kursi khusus dengan lubang di kursi untuk operasi. Letaknya dekat dengan kota terlarang tersebut. Sebanyak setengah kandidat meninggal tak lama setelah operasi. Mutilasi dianggap sebagai alasan untuk dikecualikan dari kehidupan berikutnya. Seandainya saat pemogokan maut, saat ini ada beberapa rumah besar dan villa yang sangat luar biasa di daerah semi rural di utara Beijing yang dekat dengan Reservoir Miyun, seperti yang ada di banyak bagian China. Satu khususnya sangat besar, sehingga saya membayangkan itu mungkin sebuah hotel bintang 5 dan pusat konvensi. Namun nyatanya itu tidak. Saya diberitahu terus terang oleh seorang pemandu, itu adalah seorang rumah pejabat. Korupsi di Cina bisa agak menjengkelkan. Itu tetap marak di Partai Komunis Cina, meskipun kampanye anti korupsi pemerintah yang sedang berlangsung dan adanya hukuman mati untuk kejahatan ekonomi terburuk. Sepertinya hukuman itu dianggap remeh dan tidak diterapkan. Jika tidak, hukuman mati akan lebih sebagai pencegah. Hu Ang, seorang profesor di Sekolah Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Sihuang Cina, memperkenalkan bahwa 15 hingga 20% dari dana untuk proyek apapun yang digunakan oleh Partai Komunis Cina adalah ilegal, dialihkan ke tangan pribadi melalui penipuan dan penyuapan. Tampaknya semua orang Partai Komunis Cina melakukannya. Seorang Cina memberitahu kepada saya tahu seorang pejabat dan jabatannya benar-benar sangat rendah, dan bahkan dia telah mengirim putranya sekolah di Swiss dan membelikan putranya sebuah rumah untuk ditinggali ketika dia ada di sana. Dapatkah Anda bayangkan berapa banyak uang yang harus dihasilkan? Bahkan saat ini tingkat yang sangat rendah pula. Pejabat mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk mendirikan pijakan asing, seolah-olah mereka pergi ke luar negeri untuk sekolah, tetapi sementara di sana mereka mengatur fasilitas perbankan lepas pantai, transaksi properti, dan sebagainya. Ketika sebuah perusahaan perlu menyuap pejabat untuk mendapatkan persetujuan atau apapun dengan Partai Komunis Cina, uang itu tidak perlu masuk ke Partai Komunis Cina. Itu dapat dibayarkan oleh perusahaan lepas pantai ke rekening bank lepas pantai anak cabang resmi mereka. Dengan begitu, suap praktis tidak bisa dilacak. Begitu juga para pejabat merasa bahwa mereka memiliki cukup keuntungan. Mereka kemudian dapat berimigrasi kebijakan siapakah yang didirikan oleh anak-anak mereka. Biasanya, mereka yang tertangkap adalah mereka yang jatuh secara politik. Dan dakwaan korupsi seringkali merupakan topeng bagi beberapa kelakuan buruk lainnya. Kemungkinan semacam kelakuan buruk yang sebenarnya tidak melanggar hukum pidana. Pada tahun 2001 misalnya, 175.000 anggota Partai Komunis Cina dihukum karena korupsi. Tampaknya banyak pihak memiliki 60 juta anggota dan satu-satunya pertanyaan adalah, apakah banyak atau sebagian besar dari mereka berperilaku korup? Maka angka ini mungkin muncul secara mengejutkan karena rendah. Dikatakan di antara orang Partai Komunis Cina sendiri bahwa jika kampanye anti korupsi tidak berhasil, maka Partai Komunis Cina akan mati. Jika iya, maka itu akan menjadi pihak yang mati. Misalokasi modal langka sudah marak. Auditor pemerintah Partai Komunis Cina mengakui bahwa dana negara yang mengejutkan sebesar 15,1 miliar US dollar telah disalahgunakan atau digelapkan di seluruh negeri pada tahun 1999. Ini mungkin merupakan perkiraan yang terlalu rendah. Tahun sebelumnya terungkap bahwa kerugian kumulatif dari penipuan dan salah urus dalam pembelian kebutuhan negara saja mencapai 25,8 miliar US dollar
untuk 6 tahun sebelumnya. Jumlah yang digelapkan, dicuri, atau hanya terbuang adalah astronomi di Cina. Korupsi di Partai Komunis Cina terkadang dapat menguntungkan investor asing.